A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sampai di kajian Islam Muslim Madani seri ke 258. Masih dalam kitab Syajaratul Ma'arif, dalam upaya kita meningkatkan kualitas hidup kita, membersihkan hati, pikiran, dan memperbaiki amalan-amalan kita, insyaallah. Alhamdulillah kita sampai kepada tema tentang tawadhu dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita pernah dan sering mendengar, bahkan diajarkan bahwasanya kita boleh dan wajib untuk rendah hati. Artinya tidak sombong. Tetapi tidak boleh rendah diri. Rendah diri itu artinya minder, tidak percaya diri. Itu kalau hubungannya sesama manusia. Kepada orang lain tidak boleh rendah diri. Harus percaya diri, harus rendah hati. Bedakan ya. Rendah hati itu kita yes, rendah diri no. Tetapi ini konteksnya kalau sesama manusia. Tapi kalau di hadapan Allah, tidak bisa tidak, kita wajib rendah diri. Rendah diri artinya tawadhu. Kita mengaku bahwasanya kita ini bukan siapa-siapa, kita ini tidak bisa apa-apa, tidak mampu melakukan apapun kalau tidak dibantu dan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Ini agar menjadi perbedaan antara rendah diri di hadapan manusia itu tidak baik, tidak boleh. Tapi rendah diri di hadapan Allah atau tawadhu itu harus kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat ke-23, "Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Sungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh ya, dan merendahkan dirinya kepada Allah, kepada Tuhan mereka, mereka itu adalah penghuni-penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Kita lihat betapa banyak redaksi yang semisal ini yang diawali dengan innalladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus sholihah, dan melakukan amal soleh. Tapi di ayat ini dikatakan wa akhbatu ila rabbihim, mereka tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dijanjikan surga dan kekal di dalamnya. Maka jangan kita sampai menjadi orang yang karena kekayaan kita lalu kita mentang-mentang kaya, karena kepintaran kita sok minterin orang, karena ketampanan, karena kehebatan kita, karena kelebihan kita, lalu kita berlagak tantang petenteng. Ketahuilah semuanya itu adalah anugerah dan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengizinkan kita punya, tidak jadi, tidak bisa meraih dan menjadi seperti yang sekarang, niscaya kita tidak akan memiliki apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Dan dalam surat yang lain Al-Hajj 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman di penghujung ayat itu, wa basyiril mukhbitin, berilah kabar gembira pada orang-orang yang merendahkan diri. Jadi kita kalau tawadhu, merendahkan diri kita di hadapan Allah, kita dijanjikan akan diberikan, kita telah diberikan, kita sedang diberikan, dan akan diberikan kabar gembira, baik yang kita rasakan ketika kita masih hidup di dunia, atau nanti insya Allah akan kita yakin akan janji Allah, kita akan dapatkan kabar gembira itu di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan bagi orang yang mengaku dirinya adalah hamba Allah, Abdullah, Khalifatullah,
yang mengurusi dunia ini, yang hidup di atas dunia, di atas tanah ini, untuk tidak patuh. Maka patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga patuh untuk tidak melakukan larangan Allah. Jadi taat kepada Allah itu ada dua. Taat yang pertama taat dalam rangka patuh atas perintah-perintahnya, dan juga taat atau patuh untuk tidak melanggar atau melakukan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait ini penutup sebelum kita akhiri, kita sudah masuk bulan Zulhijjah. Zulhijjah itu artinya bulan di mana dilaksanakan ibadah haji. Dzu artinya memiliki atau punya. Al-Hijjah ini erat kaitannya dengan Al-Hajj, bulan masuknya perintah dan syariat ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Maka kita sebagai orang yang tidak berkesempatan melaksanakan ibadah haji, mari kita lakukan amal-amalan yang disunahkan di bulan Zulhijjah ini. Salah satunya adalah puasa. Sudah tahu tidak haji, ya, tidak juga mengambil kesempatan puasa, sayang sekali. Maka sejak tanggal 1 ini, sejak hari ini terhitung tanggal 28 Mei, hari Rabu, sampai nanti tanggal 5 Juni, itu adalah tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah yang kita disunahkan puasa. Kalau tidak bisa 9 hari, utamakan khusus 2 hari terakhir, tanggal 8 atau Tarwiyah, dan tanggal 9 itu Arafah. Untuk kelebihannya, untuk fadilahnya, insya Allah akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Insya Allah, jangan lupa niat puasa 9 hari, atau tidak bisa 2 hari, tanggal 8 dan 9 Zulhijjah, itu bertepatan insya Allah tanggal 4 dan 5 Juni insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.